Hai, ketemu di Awareness Podcast. Upaya menjaga asa dan menumbuhkan kesadaran. Bareng saya Calvin. Dan bersama saya ada keponakan saya. Ke saya. Halo, hai Apa Om. kabarmu? Baik, apa Baik. kabar? Aku juga baik. Ngomong-ngomong nih, kamu nih kalau generasi kamu masuk apa ya? Aku generasi Z Om. Serius? Aku lahir tahun 2000, Oh iya, masih masuk Yes. lah. Gen Z. Gen Z. Seneng gak sih? Jadi Gen Z. Apa ya, kalau dibilang seneng, takaran senengnya dari mana ya? ini seneng tuh ya kalau jadi Gen Z menurutku. Ya, Itu anak-anak Gen Z itu ibaratnya adalah anak-anak yang jebret lahir udah melek teknologi. Di Indonesia nih, ya di Indonesia ada misalnya ya di orang Jawa Tengah. Kan kalau semua kita kalau waktu lahiran tuh ada ari-arinya ya. iya, Nah ari-arinya tuh biasanya kan ditanam. ya. Dulu tuh dimasukin tuh di tempat gitu ya kayak kendil. Tahu kendil nggak? Tahu, Apa? tempat, Ya, wadah. wadah. Dari anak Gen Z takutnya kan nggak tahu nih. Wadah. Ya. Dari keramik tuh, Yes. tembikar ya. Nah itu ada ari-arinya, Mhm. terus dimasukin lah tuh ada pensil. Pokoknya ini ceritanya adalah doa isinya Oke. supaya ke depan anak yang dilahirkan ini pinter. Jadi simbolnya pakai pensil. Oke. Terus kehidupan tidak hanya manis, ada gula ya, Ya. tapi juga ada asemnya, ada garamnya, gitu-gitu lah ya kira-kira. Ya. Nah, ketika anak-anak Gen Z lahir itu udah bukan pensil gitu ya, masuknya iPad, gitu. Ya karena udah melek teknologi. Ya. Menyenangkan. Sebenarnya kalau dibilang apakah pas begitu awal aku menyadari keberadaan aku sebagai manusia, itu aku langsung melihat adanya teknologi, itu enggak juga sih Om. Kenapa? Karena aku masih mengalami era-era pakai radio, Wow. pakai kaset. Oke. Jadi zaman aku SD, aku dapat handphone pertama aku tuh SMP. SMP. Oke. SMP. Kamu masih dapat kaset ya? Masih. Masih muter kaset pakai pensil? Masih. Wow. Aku ingat banget SD aku ikutan ekstrakurikuler dance atau enggak balet. Oke. Ya, dance dan balet. Itu gurunya masih pakai radio dan pakai kaset untuk mainin lagunya. Jadi aku masih ada era itu. Masih ada era dengerin radio benar-benar pakai radio di transistor. rumah. Iya. Ada. TV masih pakai antena. Oke. Terus kalau misalkan hujan, Resek-resek badai, gambarnya. resek-resek gambarnya Oke. itu ada. Apalagi? Oh, kamu luas banget ya itunya ya, pengalamanmu dengan, Iya. artinya Malah kamu, transisi gitu. ya. Jadi kamu masih mengalami masa kaset, masih mengalami TV dengan antena biasa, Masih. yang belum digital ya, Yes. masih analog begitu Betul. ya. Masih Yang kalau- mengalami juga handphone yang hanya sebatas untuk kirim Telepon pesan sama SMS, Iya. monokrom, monokrom. satu warna doang. Iya. Betul. Oke. Iya. Nah waktu kamu kuliah, kamu merasakan ada perbedaan-perbedaan? Mungkin kurang lebih sama kalau misalkan dilihatnya lewat cara kita menggunakan teknologi. Itu hampir sama. Hampir sama. Tapi yang membedakan, aku bertemu dengan orang-orang dari beberapa negara yang berbeda. Itu yang membedakan cara kita berinteraksi, cara kita berteman, cara mereka belajar. Sistemnya berbeda. Ngomong-ngomong soal Gen Z ini gitu ya, kita mau ngobrol nih Ya. soal Gen Z dan dunia pendidikan. Ya. Nanti kamu lihat-lihat ini gitu ya, aku mau ngobrol sama ini salah satu rektor. Kita mau denger, ntar kamu coba banding-bandingin ya. Setelah kamu denger-denger, kira-kira oh sama nih, oh atau ada bedanya gitu ya. Aku mau gali lebih banyak lagi peran Gen Z dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Mudah-mudahan ada hal-hal yang baru yang bisa kita dapatkan dan itu menolong teman-temanmu juga supaya bisa kuliah dengan baik. Dilihatin betul ya? Ya. Oke.
Dan bersama dengan saya sekarang ini sudah hadir Profesor Doktor tepatnya, Danis Suara. Beliau adalah Rektor UKI. Pak Danis, apa kabar? Kabar baik Mas, Iya. Apa kabar Mas Calvin? Thank you, baik juga. Okay. Kita mau ngobrol soal Gen Z dan dunia pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi nih, Pak Danis ya. Ya, Mas. Kenapa mau ngobrol soal Gen Z dan kaitannya dengan dunia pendidikan? Sebab dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang karakteristik tiap generasi ini kan sekarang penting. Dan kalau kita lihat kayaknya pergeseran generasi sekarang nih, wah cepet banget. Dulu kayaknya orang nggak terlalu berpikir soal ini namanya generasi apa gitu ya. Ketika mulai masuk di milenium ya, mulai kan, waduh kenceng banget gitu. Nah terkait dengan pendidikan khususnya di perguruan tinggi, aku sih ngelihatnya mestinya kita nggak lagi melihat pendidikan itu sekadar sebagai sebuah upaya untuk capaian-capaian yang sifatnya kognitif, tetapi lebih ke bagaimana kita ngomong soal karakter gitu-gitulah ya, Pak Danis. Jadi di bagian itulah kira-kira kita mau ngobrol nih soal ini. Gitu. Siap. Pak Danis, kalau kita ngomong soal pendidikan itu pasti nggak lepas dari kurikulum. Ya betul. Kurikulum apa ya Pak Danis yang sekarang ini dipakai di perguruan tinggi? Ya, jadi pada dasarnya begini Mas, kita tahu sekarang kita lagi dalam situasi di era disruption. Oke. Artinya yang terjadi adalah perubahan-perubahan yang terus terjadi. Sehingga kita harus punya fleksibilitas yang cukup tinggi dalam memberikan pelayanan pendidikan tinggi kepada generasi yang membutuhkan. Satu hal yang pasti, bahwa kita wajib menghasilkan lulusan unggul. Lulusan yang berkualitas, lulusan yang benar-benar dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Sorry. Ya. Unggul nih ukurannya apa? Ya. Unggul artinya dia bisa cepat memperoleh pekerjaan, dia juga pasti memiliki, kalau sekarang ini dibutuhkan sebenarnya jiwa entrepreneur. Ya, dia wajib memiliki jiwa apapun profesinya nanti. Mau dokter, mau politikus, mau lawyer, tapi mereka tuh harus punya jiwa entrepreneur. Bolehkah kita menyebutnya gini, lulusan perguruan tinggi sekarang ini mesti jadi lulusan yang ready for use gitu? Kira-kira. Iya. Justru sekarang kan begini, sekarang nih kita sedang menerima anugerah bonus demografi. Ya, artinya apa? Artinya kita berharap banyak pada generasi-generasi yang sekarang yang masih usia produktif itu. Sehingga mereka nggak ada waktu lagi buat cari kesempatan, misalnya mau cari pengalaman, nggak ada. Mereka harus langsung gitu. Kalau kita memang mau menikmati yang situasi dan kondisi yang sekarang ini. Jadi ini perubahannya betul-betul gede banget ya. Dulu kan Pak, kalau kita ingat orang mau kerja itu kan ya pengalaman kerja gitu ya. Jadi kalau yang sekarang ini udah nggak usah mikir dulu soal pengalaman kerja. Yang penting you siap buat kerja. Betul, makanya begini, saya sih mungkin salah satu orang yang sangat sepakat dengan program yang ada sekarang, MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Semester yang 7 semester, itu kemudian diperas di bangku sekolah hanya 5. 5 semester? 5 semester. Yang 2 ini dia bebas. Dia mau praktek, dia mau menjadi pengajar, dia mau apapun juga. Dan bahkan 2 semester itu di ujung akhir atau di antara? Tentunya di ujung akhir. Di ujung akhir. Tapi itu pun sifatnya pilihan buat yang mau. Oh, oke. Ya, jadi pertukaran mahasiswa pun sekarang ini terjadi. Nah, misalnya kita menjalankan pertukaran mahasiswa antar pulau. Jadi yang keluar Pulau Jawa tuh banyak dari universitas kita. Begitu juga yang masuk ke kita. Jadi istilahnya inbound, outbound. Seperti itu. Bahkan ke luar negeri pun seperti itu. Kita juga ada mahasiswa-mahasiswa kita kemana-mana. Itu kesempatan untuk mereka memperoleh jam terbang. Setelah lulus di wisuda 7 semester, mereka harus jadi orang yang siap. Itu.
Ya, tapi apakah itu terjadi di seluruh Indonesia kita nggak tahu. Ya, kita berharap di seluruh Indonesia sehingga semuanya tuh bergerak. Anyway, Pak Danis, ada berapa perguruan tinggi sekarang di Indonesia? Bicara perguruan tinggi ini, More or less ya? Iya, more or less dia lebih dari 4.500 perguruan tinggi. Sangat banyak dan menurut saya terlalu banyak. Bandingkan dengan China. China hanya sekitar 2.000 perguruan tinggi. Padahal rakyat mereka 1 miliar. 1 miliar lebih. Kita 270 juta, 4.500, lebih dari 4.500. Apakah yang 4.000-an itu ya, Pak, itu karena tadi ya, karena kurikulumnya yang sekarang tuh Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, karena itu lalu menimbulkan apa ya, semacam euforia, orang-orang bikin kampus-kampus begitu mudah gitu, atau ini ada dulu baru kurikulumnya kemudian nyusul? Ya, saya melihat sih ada dulu. Jadi sebelumnya juga udah ada angkanya mendekati segitu. Tapi belakangan ada kampus baru juga. Tapi karena COVID banyak juga yang tumbang. Ya. Ada beberapa perguruan tinggi yang besar mereka ambil itu. Ya, supaya sama-sama simbiosis mutualisme tentunya. Ya. Nah, yang paling penting era sekarang ini buat perguruan tinggi kita harus eranya kolaborasi, bekerja sama. Nggak lagi mikir bahwa kerjasama hanya untuk yang besar-besar. Nggak, semua. Besar, kecil, semua kolaborasi. Terus selain itu juga kita nggak boleh lagi ada eksklusivitas di antara kita. Kita ini inklusif. Jadi terbuka mau bekerja sama dengan siapa saja. Susah tuh Pak Danis. Betul, memang nggak mudah ya karena kan jenisnya macam-macam juga. Apalagi kita tahu juga dari 4.500 yang betul-betul terakreditasi dengan cukup bisa dipertanggungjawabkan, ya sekitar 200-an lah. Wow, ya. Sampai 10%? Ya itulah yang ada. Oke, balik Pak, kalau gitu kita ngomong soal kurikulum tadi gitu. Dengan kurikulum Merdeka, apa ya yang membuat pemerintah menyusun kurikulum Merdeka? Apakah selama ini memang kampus nggak merdeka, mahasiswa nggak merdeka, dosen-dosen nggak merdeka? Ya, yang pertama memang itu hanya istilah aja. Oke. Tapi yang kedua juga sebenarnya selama ini nggak pernah dikerjakan seperti itu. Karena nggak dikasih kemerdekaan bagi seseorang untuk menentukan pilihan cara mereka mencari ilmu. Menuntut ilmu, mencari kesempatan dan sebagainya, nggak dikasih kesempatan. Kalau sekarang dibebaskan, dia misalnya program studi hukum, dia mau misalnya untuk semester depan dia mau belajar misalnya di program studi ekonomi, bisa di kampus yang sama, bisa di kampus lain. Itu kebebasan. Ya, padahal dia hanya mengikuti beberapa mata kuliah misalnya. Seperti itu. Begitu juga yang di luar pulau. Dia ke sana nanti ada penyetaraan. Jadi tergantung, walaupun misalnya mahasiswa fakultas hukum ternyata dia ngikutnya di fakultas teknik. Nggak ada hubungannya sebetulnya. Tapi dikasih keleluasaan supaya mereka nih nggak kayak seperti pakai kacamata kuda. Nggak tahu ilmu yang lain, nggak tahu apa yang terjadi di luaran sana. Oke. Taunya cuma kampusnya aja. Khusus untuk yang tadi Pak Danis sudah bilangnya, ini kita punya berkah nih bonus demografi generasi yang sekarang itu ya, Gen Z itu. Apakah model kurikulum yang seperti sekarang ini katakanlah cocok gitu untuk anak-anak Gen Z? Ini hal yang menarik ya, karena Gen Z ini tipikalnya agak unik. Ya, saya nggak bilang tipikalnya merepotkan, enggak. Justru menurut saya mereka ini adalah generasi yang luar biasa. Ya, mereka terlahir dengan teknologi. Mereka ini cenderung untuk bisa mencari sendiri informasi-informasi secara mandiri kan. Mereka nggak ada ketergantungan dengan orang lain. Nah, tinggal bagaimana kita mengarahkan mereka menjadi generasi super. Ya, sekarang ini kadang-kadang kita sendiri agak kurang peduli. Tapi kenyataannya sebenarnya mereka ini tulang punggung daripada bonus demografi yang ada. Mereka kan rata-rata kelahiran pertengahan tahun 90-an ya. 90-an sampai 2010. Artinya range-nya cukup luas, itu sekitar 20 sampai 25 tahun. Dan ini adalah salah satu kekuatan kita. Bicara teknologi nggak ada masalah. Bicara bahasa pada umumnya mereka juga nggak masalah. Betul. Karena pada saat mereka bergaul di media sosial semua penggunaannya bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi generasinya agak unik memang menurut saya. Terus kemudian ada yang bilang misalnya mereka cenderung cuma mau pakai pengetahuan. Betul. Sebenarnya begini, kalau dalam dunia pendidikan tinggi, kita ini memang ada levelnya juga.
Pertama kita mengajarkan pengetahuan. Oke. Kemudian kita mengajarkan juga unsur kecerdasan. Dan yang ketiga yang paling tinggi adalah kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan itu artinya kita bukan hanya mengandalkan pikiran kita, tapi juga hati kita. Di bagian itu, ini menarik soalnya. Jadi bahwa ketika orang studi, orang belajar, orang menempuh pendidikan tinggi, persoalan kognitif itu menjadi penting begitu. Tapi tadi Bapak mengatakan ada urusan kebijaksanaan nih, urusan hati. Itu kalau di kampus secara praktis gimana ya Pak? Di kurikulumnya begitu? Ya, kalau kurikulum sih normatif sama kita ikutin kurikulum yang ada dari Dikti ya, kita ikut. Paling kita kombinasi, kemudian kita juga melakukan pengayaan khusus untuk kita. Misalnya bahwa UKI ini punya nilai-nilai. Nilai-nilai UKI itu ada 6. Rendah hati, berbagi peduli, disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas. Dan 6 nilai itu harus ada di diri setiap insan UKI. Pertama pasti dosen, kemudian karyawannya, kemudian juga mahasiswanya, bahkan alumninya pun kita harus paling tidak tercermin seperti itu. Dengan begitu mau nggak mau kita jadi contoh, jadi suri tauladan yang bisa dilihat dan bisa dirasakan. Itu artinya buat UKI khususnya khususnya karena Pak Danis di UKI nih. Buat UKI soal karakter itu sama nilainya dengan soal kognisinya gitu ya. Betul, karena itu yang paling penting. Saya nggak bisa bayangkan dari awal saya memimpin UKI, saya nggak bisa bayangkan orang yang memiliki 6 nilai itu. Apapun pendidikannya, apapun profesi nantinya, pasti dia akan menjadi manusia super, manusia unggul. Gitu, karena orangnya walaupun dia udah hebat tetap rendah hati, kemudian dia mau berbagi ilmu dengan siapapun juga, dia mau jadi lokomotif untuk bisa menarik semuanya, kita bisa maju bareng, kan nggak mudah. Kemudian disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan yang kunci paling akhir adalah berintegritas. Ya kita masih banyak lah lihat bahwa integritas ini jadi barang yang susah. Betul. Tapi ini harus kita buktikan bahwa ini ada di kita. Terkait dengan mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh Pak ya yang ada di Gen Z itu, apakah Pak Danis bisa melihat ada semacam tantangan nih ya di anak-anak Gen Z ini untuk bisa ada di bagian ini ya nih Pak nih yang tadi ya karakternya gitu. Sebab kalau urusan kognisi yang tadi Bapak sudah sampaikan, kayaknya anak-anak sekarang tuh lahir aja udah jago pegang handphone, jago pegang gadget. 3 tahun udah main iPad kan. Nah, apakah ada kesulitan di mereka dengan pola ini? Aku bisa keliru dalam artian, kayaknya kan kalau dulu angkatan-angkatan lama, aku sering mengatakan kalau kayak generasiku ini generasi prememorial gitu. Jadi bentar lagi hanya dikenang-kenang orang. Di generasi itu kan soal budi pekerti, soal karakter, wah itu jadi yang pertama dan utama. Lalu kita agak mudah tuh di urusan-urusan begitu. Nah, apakah di anak-anak Gen Z ini juga mudah atau ada tantangan tersendiri? Ya, untuk mencari perhatian anak-anak Gen Z pun nggak mudah. Ya, ada yang mereka butuhkan yang tidak bisa tidak harus ada. Misalnya fasilitas untuk internet itu harus ada. Mereka kalau zaman dulu mungkin orang tua tuh untuk anaknya, termasuk anaknya juga, itu yang mereka lihat kantinnya dulu, kemudian toiletnya. Kalau ini nggak wifi-nya dulu, ya. Dan ini ternyata direspon juga. Kalau asesor yang datang ke perguruan tinggi pasti dia ngecek ada wifi-nya nggak, seperti itu. Artinya itu jadi kebutuhan mutlak. Jadi kita mau memenuhi kebutuhan Gen Z yang nggak harus ada wifi. Kemudian juga tentunya dibutuhkan yang namanya fasilitas yang mereka butuhkan bukan lagi gedung yang tinggi, tapi juga misalnya ruangan buat hybrid yang cukup mumpuni. Kemudian mereka ini kan udah terlahir dengan kemampuan teknologi yang sangat tinggi. Dan mereka harus kita fasilitasi. Jadi komunikasi kita pun atau cara mengajar kita juga harus mengikuti gaya keinginan mereka. Dengan demikian maka mereka bisa menjadi orang-orang yang sesuai dengan harapan kita. Bisa menjadi tulang punggung. Adakah cara untuk mengukur apakah kurikulum yang sekarang berlaku itu satu berterima di anak-anak Gen Z itu Pak,
Yang kedua, mengukur efektivitas dan efisiensi dari kurikulum itu bahwa ini memang ternyata berhasil nih, yang kurikulum Merdeka Belajar tadi. Iya, memang harus terukur juga. Kita harus lihat outputnya gimana, outcome-nya gimana. Ya, tapi pada dasarnya sebenarnya kita yakini bahwa sebetulnya anak-anak ini yang sebenarnya, ya artinya kan mereka berusia sekarang dari 14 tahun sampai 24 tahun lah ya, 24 tahun. Dan itu akhirnya menjadi konsumen utama kita. Ya, memang agak berbeda tentunya kalau misalnya dari anak di kota besar dengan yang dari daerah. Tapi paling tidak mereka... apa perbedaan yang paling signifikan? Iya, kalau misalnya dari daerah tertinggal ya, sebetulnya ada kebanggaan juga bagi UKI kenapa cukup banyak dari daerah tertinggal. Karena saya membayangkan ini kita from nothing to something. Anak dari daerah tertinggal yang bahkan mungkin ke kota besar aja belum pernah, dia mesti tinggal satu kelas bersama-sama dengan komunitas yang macam-macam. Ada gap. Jadi kalau misalnya saya pernah mencoba ngajar di semester awal, itu saya pun kewalahan. Gitu ya, kewalahan karena ada anak yang dia kaget sendiri gitu loh. Ngeliatin ada orang gitu, dandannya gimana, so ngeliatinnya nggak habis-habis. Itu pasti shock sendiri dia. Tapi itu hanya di satu semester, satu atau maksimal 2 semester. Setelah itu dia akan berkembang lompat tinggi sekali. Nah, pengertian tinggi sekali ini begini, mungkin kalau di perguruan tinggi yang udah terkenal namanya segala macam atau negeri, mereka itu pada saat masuk pun udah bibit bebet bobotnya udah ketahuan ya. Agak tinggi. Sehingga pas dia lulus naik biasanya segini. Tapi kalau misalnya yang dari daerah tertinggal itu pada saat masuk pertama bahkan mungkin dia membaca pun agak ada kesulitan, berbahasa Indonesia pun ada kesulitan. Tapi lompatan dia pada saat nanti lulus, dia bahkan mendekati yang gitu. Jadi buat saya ini luar biasa. Ya nggak ada yang kebetulan kalau Tuhan titipkan anak-anak seperti ini. Tugas kita untuk bikin lompat from nothing to something. Betul. Kalau sebelumnya udah something terus jadi something lagi nggak? Ya biasa aja. Aman aja. Memang bibitnya juga udah bagus. Gitu. Jadi menurut saya justru sebagian besar masyarakat Indonesia kan ada di posisi yang kurang beruntung sebetulnya. Nah sekarang mereka dikasih kesempatan. Apalagi sebenarnya sekarang beasiswa nggak susah. Nggak seperti zaman kita dulu, susahnya setengah mati. Kalau sekarang nggak susah kok sebenarnya. Jadi kesempatannya sama buat siapapun juga. Anyway, belok sedikit. Ya. Dari UKI sendiri ada beasiswa untuk mahasiswa gitu? Ada. Jadi ada yang sifatnya dari alumni segala macam, dari yayasan. Tapi ada juga dari luar. Gitu. Sedikit promo nih Pak Danis. Jadi kalau ada orang tua atau teman-teman yang mau masuk UKI, ada beasiswa. Bro, tenang bro, ada beasiswa bro. Sometimes kan orang punya keinginan, ini tadi nih Pak, 4.000 lebih ya, hampir 5.000 perguruan tinggi. Terus kalau orang pilih-pilih, aduh gue mau ke perguruan tinggi yang itu tapi kok kayaknya mahal gitu. Nah kalau ada beasiswa kan menolong gitu ya. Ada kriteria tertentu untuk mahasiswa yang akan menerima beasiswa khususnya dari UKI ya, kalau khususnya dari UKI. Jadi paling tidak ada tiga kriteria. Kriteria pertama adalah calon mahasiswa yang memiliki nilai akademik yang memang udah bagus. Oke. Ya, jadi rapotnya segala macam udah bagus. Kriteria kedua adalah dia memiliki prestasi non akademik. Misalnya olahragawan, pemusik dan sebagainya, ini bisa. Atau yang ketiga ini betul-betul memang karena tidak mampu. Ada, kalau yang begitu-begitu itu biasanya based on surat aja gitu. Jadi ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan memang tidak mampu. Ya, pasti itu salah satu kriteria juga. Karena kita juga ingin mengangkat mereka. Banyak bibit unggul yang seperti itu. Kenapa? Dicek nggak sih? Kalau ini mesti ada timnya lah. Ada panitianya yang mengecek itu semua. Akademiknya baik, tidak mampu, itu lebih bagus lagi ya? Pastinya begitu ya, karena kita mau menolong yang tidak mampu. Dan bahkan ada satu tim yang alumni itu dengan senang hati mereka menyiapkan buat beasiswa, tapi dia datang ke daerah-daerah tertinggal itu.
Dia jemput bola, ujiannya pun di sana kita bantu. Seperti itu. Akhirnya betul-betul mereka dasarnya basicnya bahwa orang yang punya semangat untuk maju, tapi nggak mampu orang tuanya. Dan mereka biasanya dipersyaratkan harus kembali lagi nanti ke sana setelah lulus. Membangun daerahnya sendiri. Karena kita punya konsep juga, satu orang berhasil dalam satu keluarga, dia bisa mengangkat keluarganya itu naik. Ya, jadi one student save one family. Dari konsep itu. Karena memakai tadi prinsip kan, ini kan belajarnya bebas nih, kurikulumnya Merdeka Belajar, terus kampusnya Merdeka Kampus juga. Oke, biayai apa segala macam, nggak tahu apakah ini pernah terjadi atau enggak. Dan diharapkan setelah selesai kembali ke asalnya untuk membangun. Kalau di ujungnya ternyata dia nggak balik begitu, karena kemudian wah Jakarta bro gitu ya, akan jadi kota global walaupun udah nggak jadi ibu kota gitu, lalu ada nggak balik lah di sini aja gitu. Ada ini nggak Pak? Jadi sebenarnya begini, kita kan bekerja sama dengan yayasan atau kelompok yang peduli dengan pendidikan tinggi sehingga mereka memberikan beasiswa. Itu kan komitmen, ada perjanjiannya. Jadi mereka akan kawal khusus, bahkan mereka anterin mereka pulang untuk kembali. Dan pada umumnya sekarang alumni-alumni yang seperti itu, yang baru berapa tahun segala macam, mereka naiknya cukup bagus di daerahnya. Ya, ada yang bahkan udah jadi bupati, anggota DPRD, macam-macam. Jadi mereka membangun daerahnya lagi. Jangan semuanya cuma misalnya ke Jakarta aja. Betul. Gitu. Kita berbagi lah dengan seluruh Indonesia. Menurut Pak Danis, apa sumbangsih terbesar dari kurikulum Merdeka Belajar? Yang pasti Merdeka Belajar ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa ini untuk melengkapi dirinya selengkap mungkin sebelum dia lulus. Jadi kita selalu bilang bahwa tidak ada masa tunggu. Lulus langsung terjun. Jadi itu prinsipnya. Terus kemudian sebelum lulus pun kan kita perkenalkan dengan macam-macam mahasiswa dari macam-macam universitas. Kalaupun dia nggak ikut program keluar Jakarta atau keluar pulau, nanti kan ada yang datang ke kampus UKI. Mereka punya, saya setiap kali mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka nikmati saat ini, bergaul dengan teman-teman dari perguruan tinggi yang lain, ini akan bisa kita rasakan nanti pada saatnya. Ini jaringan yang harus dibina. Makanya saya sering menyayangkan kalau terpaksa kita harus melakukan kegiatan pembelajaran secara online. Itu jaringannya nggak dapet. Kenapa nggak bisa nggak dapet Pak? Ya karena kita cuma berhubungan dengan kamera, ya dengan gadget, tapi kan kita nggak berkomunikasi secara aktif. Oh, jadi gitu. Itu mungkin jadi salah satu hal yang kayak nilai kurangnya gitu nilai ya. Kurangnya. Kalau karena tidak ada pertemuan secara fisik begitu. Kalau misalnya pada saat COVID itu, kita kan 2-3 tahun ya, full online, itu mungkin keadaan darurat. Tapi sekarang kan semuanya udah mulai kembali baik. Tentunya secara bertahap, bahkan kalau S1 itu udah langsung full offline. Tapi kalau yang S2, S3 memang kita hybrid. Masih ada yang online ya, tapi kalau S1-nya onsite semua. Onsite semua. Masuk semua. Oke. Pak Danis, dengan kurikulum yang mengharapkan para mahasiswa ini ketika nanti mereka lulus siap pakai untuk pekerjaan, apakah pola belajar yang sekarang ini dengan kurikulum yang sekarang ini itu memang tepat ya Pak? Jadi kan 5 tahun teori kira-kira 5 semester teori, lalu 2 semesternya ini saja opsional. Jadi orang boleh ambil, boleh enggak gitu ya untuk kemudian dia praktik. Nah, apakah ini dianggap cukup gitu Pak? Iya. Jadi yang 5 semesternya ini pun enggak semua artinya betul-betul perkuliahan dijalankan dengan serius hanya di meja aja. Enggak juga. Jadi kita harus membagi misalnya 16 kali pertemuan,
itu sebetulnya yang interaktif paling nggak separuhnya. Separuhnya itu interaktif. Jadi apalagi di semester-semester akhir kita ada studi kasus. Caranya seperti itu. Jadi diberikan kebebasan juga supaya mereka juga kreatif. Kan ini Gen Z salah satunya adalah mereka memiliki kemampuan yang kreativitas dan inovatif. Betul. Gitu. Mereka nggak kita biarkan menjadi generasi yang selalu nerimo aja. Nggak juga. Mereka boleh kreatif kok. Gitu, menjalankan sesuatu. Jadi kalau misalnya ada apapun juga, ya makanya studi kasus penting. Apalagi kalau kuliah S2 itu sebenarnya lebih banyak studi kasus. Karena waktunya cuma 1,5 tahun. Seperti itu. Jadi buat saya menarik. Tapi saya nggak tahu ya, nanti apakah ini akan berjalan terus seperti ini modelnya? Kan tergantung kebutuhan. Nah sekarang kebutuhan dari Indonesia sendiri atas SDM unggul, memang yang dibutuhkan yang memiliki kreativitas, memiliki inovasi, yang mampu bergaul, berhubungan dengan orang lain segala macam. Jadi bukan model kayak zaman kita, ada tuh anak-anak pinter, tapi kutu buku. Nah, bukan itu yang kita ciptakan. Dulu tuh kalau ya pinter kan? judulnya kutu buku aja. Kutu buku. Iya. Bukan model orang-orang yang langsung terjun ke lapangan. Pak, tadi kan saya bilang ya, di Indonesia itu ada semacam kecenderungan, jadi ini observasi aja, ada semacam kecenderungan ganti menteri, ganti kebijakan. Ini nanti November kita punya presiden baru, akan ada kabinet baru. Bila menteri pendidikannya ganti, lalu kurikulumnya ganti, kira-kira apa antisipasi dari perguruan tinggi? Iya, untuk sementara ini kita berpikir positif. Yang penting kita tahu visi kita apa. Visi kita itu perguruan tinggi? Ya, atau visi perguruan tinggi itu. Kita sebenarnya ingin membantu pemerintah untuk mempersiapkan manusia-manusia unggul. Kan visinya itu. Betul. Ya, supaya Indonesia bisa lebih sejahtera nantinya. Betul. Itu. Jadi yang paling penting kita tahu visinya. Kalau cuman misalnya perubahan kurikulum dan sebagainya, itu mungkin hal yang kedua. Tapi kalau yang paling penting dalam era disruption, saya juga mengingatkan teman-teman dari perguruan tinggi lain, kita mesti berani itu buka tutup program studi. Jadi kalau program studi yang udah nggak diminati masyarakat, nggak dibutuhkan oleh pekerjaan, tutup aja. Kita buka yang baru. Gitu. Jadi jangan bukan hal yang misalnya kita harus mempertahankan prodi yang ada, nggak ada lagi. Idealisme seperti itu. Ini udah eranya era disruption. Boleh tahu secara umum gitu Pak, Ya. kira-kira prodi apa yang sekarang ini nggak terlalu demand-nya kecil gitu Pak. Jadi kalau bilang nggak dibutuhkan, kayaknya terlalu ini banget gitu ya, nekat banget gitu. Tapi Ya. yang demand-nya mungkin makin turun. Iya. Kira-kira. Yang terkait dengan keilmuan yang sebenarnya udah nggak tepat guna lagi, itu pasti kurang diminati. Misalnya kan teknik elektro itu ada arus kuat, ada arus lemah, misalnya seperti itu. Sementara sekarang udah kecanggihan teknologi arahnya udah berbeda lagi. Atau enggak misalnya jurusan manajemen yang biasa, kenapa enggak jurusannya bisnis digital seperti itu? Karena teknologi itu harus pegang peranan. Begitu juga misalnya konsentrasi atau program studi, kenapa nggak kita bikin misalnya hukum teknologi seperti itu? Karena nanti kan bisa jadi juga bahkan dunia akuntansi, dunia hukum, dunia kedokteran itu sangat ketergantungan dengan teknologi. Padahal kita sudah punya bibitnya ini yang sejak lahir pun udah mengerti teknologi. Tinggal kita lengkapi mereka dengan ilmunya, jadilah mereka manusia-manusia unggul yang menguasai bidangnya karena mereka mampu untuk bicara soal teknologi. Oke. Mudah-mudahan Menteri Pendidikan, utamanya kalau nanti dibagi dua Pak ya, jadi yang urusannya dikti, pendidikan tinggi, itu ketika menjabat, mudah-mudahan nggak buru-buru ganti kurikulum, atau kalaupun ganti kurikulum tetap memerhatikan hal seperti ini. Tapi bisa dikasih masukan kan Pak, Bisa. kawan-kawan rektorat gitu ya, rektor-rektor dari perguruan tinggi di Indonesia supaya
orang juga nggak terlalu bingung kali ya. Ini baru mau udah berubah, walaupun tadi Pak Danis bilang memang persoalan disrupsi ini membawa kita pada perubahan-perubahan yang sangat cepat begitu. Ya, kita memang mesti dinamis mengikuti perkembangan. Jangan terlalu kaku. Sama juga pemerintah juga seperti itu harusnya. Jadi misalnya sekarang ada kewajiban mahasiswa S2 harus paling tidak ada tulisannya di jurnal. Kemudian yang S3 bahkan jurnal internasional terindeks Scopus misalnya. Sementara jurnal terindeks Scopus itu kan puluhan juta. Iya. Gitu ya. Jadi kita tahu lah kan kesian akhirnya golongan-golongan tertentu aja yang bisa masuk. Yang bisa masuk. Jadi kalau jangan lagi dihalangi seperti orang itu. Orang Jakarta bilang kalau bohirnya kuat. Begitu. Jadi udah rahasia umum, kita sama-sama tahu, udahlah jangan dihalangi. Kita sama-sama membutuhkan ilmu-ilmu tersebut. Oke. Pak Danis, sorry mesti berhenti. Kita waktunya udah habis. Padahal aku masih ada beberapa pertanyaan, tapi oke, nanti kita coba elaborate di tempat lain gitu. Terima kasih banyak buat yang sudah disampaikan saat ini. Sama-sama, terima kasih Mas. Oke, kita sampai di sini. Ntar kita ketemu lagi ya di segmen berikutnya. Masih di awareness, upaya menjaga asa, merawat kesadaran.